Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Susias. Yuk ikutin saya untuk melakukan pengamatan ekosistem. Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Susiasana. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan S1 PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan praktikum atau mengamati ekosistem darat, ekosistem buatan. Yuk ikuti kegiatan saya. Ekosistem sawah merupakan sistem yang kompleks dan dinamis, melibatkan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Untuk komponen biotik sendiri memiliki 3 komponen, yaitu padi, konsumen, dan pengurai. Padi adalah tumbuhan utama di mana tumbuhan lain yang tumbuh bersama padi dan mikroorganismenya. Konsumen itu serangga, burung, tikus, dan hewan lain yang memakan produsen atau konsumen. Sedangkan pengurai adalah bakteri, jamur, dan organisme lain yang menguraikan sisa-sisa organik. Dan untuk komponen abiotika sendiri yaitu adalah tanah, air, cahaya matahari, dan udara. Komponen-komponen ini merupakan faktor tak hidup yang sangat penting dalam mendukung kehidupan dan pertumbuhan tanaman padi serta makhluk hidup lainnya. Terlihat pada video ini adalah sekumpulan bebek, di mana bebek ini melindungi tanaman padi dengan berbagai cara. Mereka memakan gulma dan serangga yang dapat merusak tanaman padi dan membantu menyuburkan tanah melalui kotorannya. Dan saat saya sedang melakukan hasil pengamatan, saya bertemu dengan seorang anak, di mana anak itu sedang mengambil keong sawah. Ternyata keong sawah ini bisa menjadi sumber protein yang baik untuk bebek. Dan secara tidak langsung, keong sawah juga berperan sebagai pengurai dalam ekosistem sawah. Dan ini adalah pohon atau kebun pare yang berada tepat di samping sawah, bersebelahan dengan kebun sawit. Nah, selanjutnya di sini kita melihat sekumpulan burung bangau putih. Burung bangau putih yang berada di sawah ini adalah jenis burung air dengan bulu putih yang sering ditemukan di sawah dan lahan basah lainnya. Dan hubungan burung bangau putih dengan ekosistem sawah sendiri memiliki peran dalam pengendalian hama alami, menjaga keseimbangan ekosistem dan membantu dalam proses pemupukan. Dan tentu saja ini menguntungkan bagi para petani karena dengan adanya burung bangau, petani dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia yang memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Ini adalah hewan belalang. Hewan belalang ini merupakan serangga hama yang memakan daun-daun di perkebunan. Dan saat ini saya sedang melakukan pengamatan di dekat sungai kecil, di mana di pinggir-pinggir sungai ini terdapat tanaman yang tumbuh dengan liar. Contohnya ini adalah tanaman takoka. Saat ini saya sedang mengamati sungai kecil yang juga dikenal sebagai anak sungai atau cabang sungai. Cabang sungai ini adalah aliran yang lebih kecil dibandingkan dengan sungai utama. Di Indonesia, sungai kecil sering disebut sebagai kali atau bengawan. Dan ini adalah tanaman putri malu. Tanaman ini memiliki keunikan sendiri. Bila daunnya disentuh, ditiup, atau dipanaskan, akan segera menutup. Baiklah, selanjutnya saya akan mengamati tentang ekosistem buatan darat, yaitu dari kebun pisang yang berada di lingkungan sekitar rumah saya. Terlihat banyak pepohonan atau tumbuhan yang tumbuh di sini, dan ada juga hewan-hewan seperti ayam, kupu-kupu,
dan yang lainnya. Terlihat di sini hewan-hewan tersebut memakan makanan cacing yang ada di dalam tanah. Dan ini adalah kebun pare. Kebun pare yang ada di lingkungan sekitar rumah. Saya di sini melihat bagaimana pertumbuhan buah tersebut, apakah baik atau kurang baik. Ini adalah kebun pisang, di mana pisang ini sedang berbuah dengan sangat baik, dan di kebun pisang ini juga terdapat kelapa, pohon pepaya, ada juga pohon randu dan banyak pohon lainnya. Dan selanjutnya ini adalah pohon gambas yang berada di kebun tadi, dan juga ada kebun pare yang sudah berbuah lumayan besar, dan terlihat di sini juga banyak pepohonan yang lainnya. Nah, ini adalah hewan capung yang hidup di sekitar ekosistem darat kebun ini tadi. Lalu di sini juga ada hewan kumbang kecil yang ada di atas daun pohon rambutan. Dan selanjutnya ini adalah hewan ulat daun yang sedang berada di pohon rumput liar. Nah, selanjutnya ini ada kupu-kupu yang berada di dekat pohon jeruk atau di semak-semak. Dan kesimpulan hasil pengamatan tadi adalah sawah, padi, dan kebun adalah contoh ekosistem buatan yang penting bagi manusia karena keduanya menyediakan pangan dan juga memiliki fungsi ekologis yang penting. Sawah padi sebagai lahan pertanian menghasilkan beras, sedangkan kebun dapat menghasilkan berbagai jenis buah-buahan, sayuran, dan juga memiliki manfaat untuk menjaga lingkungan. Demikianlah hasil pengamatan ekosistem darat buatan sawah dan kebun. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.